Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kali ini kita bisa kembali belajar atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa menunaikan aktivitas kita di hari yang indah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku santri Kutab Awal 2A, apa kabar semuanya? Semoga kalian dan keluarga kalian selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, dan juga semoga kalian dan keluarga kalian juga diberi kemudahan atas urusan-urusan kalian. Baik, kali ini kita akan mulai belajar. Sebelum itu Ustazah mengingatkan sejenak beberapa adab atau kebiasaan yang sudah kalian lakukan sebelum bermajelis ilmu, yaitu berwudu terlebih dahulu, kemudian berpakaian yang rapi dan menutup aurat. Nah, kemudian berdoa. Nah, jadi besok-besok sebelum menonton video Ustazah, berdoa dulu sendiri ya, atau didampingi oleh Umi atau Abi. Karena kalau misalnya Ustazah berdoa bersama dulu di video ini, nanti ini akan memperpanjang durasi video. Jadi agar kita bisa bekerja sama, videonya nggak terlalu panjang dan kalian juga bisa menyimak dengan tidak terlalu lama duduk, maka Ustazah harap nantinya sebelum melihat video Ustazah kalian sudah dalam keadaan suci, rapi, aurat tertutup dan duduk dengan tenang. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita sudah membahas beberapa adab dari bangun pagi, kemudian adab di kamar mandi, setelah itu adab memakai pakaian. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang adab kepada keluarga kita, terutama kepada orang tua kita. Nah, yang pertama apa? Yaitu bersyukur, hormat, dan taat kepada orang tua. Bersyukur karena tanpa orang tua kita, tanpa kedua orang tua kita yaitu Umi dan Abi, kita ini tidak akan ada di dunia ini dengan izin Allah. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah dan juga kepada orang tua kita. Kemudian dengan bersyukur itu, jadi kita harus menghormati, nurut, taat kepada orang tua, tidak marah-marah kepada Umi dan Abi, dan tidak kalau disuruh sama Umi dan Abi itu iya Umi, iya Abi, tidak nanti Umi, nanti Abi, seperti itu ya. Itu tandanya taat. Jadi kalau disuruh Umi sama Abi langsung iya Umi, iya Abi, begitu. Nah, kemudian kita hormat kepada yang lebih tua. Misalnya kita punya kakak atau
kepada saudara-saudaranya Abi atau saudara-saudaranya Umi. Kita menghormati beliau-beliau yang lebih tua umurnya dari kita. Dan juga kita menyayangi yang lebih muda dari kita. Misalnya menyayangi adik atau menyayangi teman yang usianya lebih muda dari kita. Misalnya kita punya sepupu yang masih kecil, usianya lebih muda dari kita. Nah, kita harus menyayangi yang lebih muda. Nah, kemudian bagaimana sayang itu? Yaitu menahan diri untuk tidak berbuat buruk kepada siapapun. Jadi kita menahan diri agar tidak berbuat buruk. Tidak berbuat buruk itu seperti tidak menyakiti, tidak menghina, tidak mengejek. Nah, itu kan perbuatan buruk. Jadi kita menahan diri dari perbuatan buruk kepada siapapun. Kita menahan diri dari berbuat buruk kepada siapapun. Nah, kemudian lalu bagaimana? Jadi kita harus selalu berusaha berbuat baik kepada siapapun. Tuh. Jadi usahakan kita kalau misalnya bergaul dengan keluarga terutama atau teman atau ustadz atau ustadzah, itu berbuat baik dengan berbuat baik kepada siapapun dan tidak berbuat buruk. Nah, kemudian kalau misalnya ini yang kelima, tidak bisa berkata baik, maka diam. Jadi kalau kita pun berucap mengatakan sesuatu harus dengan baik, dengan perkataan yang baik agar yang mendengar tidak tersinggung, tidak sakit hati, tidak merasa terhina, tidak merasa diejek. Jadi kita harus berkata yang baik. Nah, kalau tidak bisa maka ya diam. Tuh, berkata baik atau diam. Diam itu lebih baik daripada berkata yang buruk. Nah, kemudian itu adab kita untuk bergaul dengan keluarga dan juga tetangga dan juga teman-teman atau guru-guru kita. Nah, kemudian ini ada beberapa adab kita saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salat dengan baik. Nah, salat dengan baik itu berarti ya diperhatikan salatnya dalam keadaan suci, lengkap syarat dan rukunnya, itu salat dengan baik. Nah, syaratnya salat apa? Suci, kemudian menghadap kiblat. Nah, seperti itu. Salat dengan baik. Kemudian berzikir dengan baik. Berzikir mengingat Allah dengan baik. Kemudian berdoa dengan baik. Dan juga tilawah, membaca Al-Quran dengan baik. Nah, semua itu kita lakukan dengan bersungguh-sungguh. Jadi sholat juga bersungguh-sungguh, melakukan dengan sebaik mungkin. Berzikir juga begitu. Doa juga berdoa bersungguh-sungguh. Karena berdoa itu kita meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala. Jadi kita harus sungguh-sungguh. Kalau berdoanya nggak sungguh-sungguh berarti itu kita nggak sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tilawah juga begitu. Tilawah itu kan kita membaca Al-Quran. Al-Quran itu turunnya dari Allah, dan itu kitab suci yang diturunkan Allah kepada kita. Maka kita juga harus menghormati Al-Quran dengan cara membaca
Al-Quran dengan baik, yaitu tilawah dengan baik. Nah, itu beberapa hal yang biasa kita lakukan. Jadi yang biasa kita lakukan saat beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita lanjut ke makan. Adab makan. Nah, adab makan ini, adab-adab yang tadi Ustazah sebutkan ini kan hal-hal yang biasa kita lakukan setiap hari. Nah, kita setiap hari ketemu Umi dan Abi, jadi kita harus menjaga adab kita pada Umi dan Abi, dan juga keluarga kita yang lain seperti kakak atau adik atau kakek kalau misalnya tinggal sama kakek atau nenek. Nah, terus kemudian kita setiap hari juga melaksanakan ibadah, misalnya sholat, ya kan? Berarti itu kan yang Ustazah bahas tadi adalah hal-hal yang kita lakukan setiap hari. Nah, contohnya lagi adalah makan. Makan kan kita lakukan setiap hari. Nah, meskipun kadang kalau misalnya ada yang puasa, tapi ketika berbuka pasti makan kan. Nah, jadi makan ini juga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam adab-adabnya, yaitu yang pertama mencuci tangan sebelum makan. Nah, itu adalah salah satu bagian dari adab sebelum makan. Kemudian setelah mencuci tangan sebelum makan, yaitu mensyukuri semua makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Thayyib itu apa? Baik untuk kesehatan kita, kesehatan jiwa dan raga. Nah, misalnya makanan yang thayyib itu apa? Ya semua kayak tumbuh-tumbuhan, hewan, daging hewan, misalnya daging sapi atau daging kambing, ayam, ikan. Nah, itu makanan yang halal dan thayyib. Nah, kemudian setelah mensyukuri semua makanan yang halal dan thayyib, jadi kita tidak memakan makanan dan minum-minuman yang tidak halal dan tidak thayyib. Jadi yang tidak halal itu juga ada beberapa, tapi Allah lebih banyak menciptakan makanan yang halal dan minuman yang halal daripada yang tidak halal. Jadi kalau misalnya ada makanan dan minuman yang halal, kenapa harus cari yang tidak halal? Jadi tidak memakan makanan dan minum-minuman yang tidak halal dan tidak thayyib. Baik, setelah itu mengambil sendiri makanan dan minuman secukupnya, tidak berlebihan. Mengambil sendiri ya, kalau di rumah mengambil sendiri, kecuali kalau kita diajak Umi atau Abi makan di warung, itu kan disediakan, diambilkan. Nah, kalau di rumah mengambil sendiri makanan dan minuman secukupnya dan tidak berlebihan. Nah, kemudian duduk di bawah. Duduk saat makan dan minum itu duduk di bawah dan tidak duduk di kursi. Nah, basmalah sebelum makan dan minum. Nah, kemudian memakan makanan dan meminum dengan tangan kanan, tidak menggunakan tangan kiri. Jadi harus diingat kalau makan dan minum harus dengan tangan kanan. Nah, setelah itu memperhatikan
makanan dan minuman yang ada di hadapan kita dengan keimanan, yaitu kita harus tahu bahwa makanan dan minuman yang ada di depan kita itu adalah rizki yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa makan dan minum. Jadi dengan makanan dan minuman yang terhidang di depan kita itu bisa menambah iman kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberi makanan dan minuman kepada kita. Nah, kemudian setelah itu menutup bibir saat mengunyah makanan. Jadi tidak terdengar saat kita mengunyah makanan. Bahasanya seperti tidak mengecap gitu ya, nggak cap-cap gitu. Kalau misalnya ngunyah makanan, jadi ngunyahnya itu ditutup bibirnya, kayak gitu. Nah, setelah itu berbicara saat makan. Nah, berbicara saat makan ini kalau kita makan dengan keluarga. Kalau makan sendiri ya tidak usah berbicara, nanti lama nggak selesai makannya. Dan juga makannya tidak saat berbicaranya tidak saat mengunyah, karena kalau misalnya berbicaranya saat mengunyah, nah itu kan adabnya mengunyah itu dengan menutup bibir. Jadi bibir kita tidak tertutup kalau misalnya kita berbicara sambil mengunyah makanan. Jadi berbicaranya setelah makanan itu habis baru berbicara. Nah, kemudian saat makan itu kita berusaha untuk tidak menyisakan makanan untuk syaitan ya. Kalau makan itu saat ambil secukupnya agar kita tidak menyisakan makanan untuk syaitan. Jadi dihabiskan kalau makan. Nah, setelah habis, baru kita membaca hamdalah, membaca alhamdulillah setelah selesai makan atau minum. Nah, setelah baca hamdalah, setelah itu membersihkan sendiri mulut dulu, kemudian tangan dan juga tempat makannya. Jadi habis makan itu kita membiasakan diri untuk membersihkan mulut, kemudian tangan kita, kemudian tempat makan. Tempat makan itu apa? Misalnya piring atau mangkok, atau kalau misalnya itu bungkus nasi, maka bungkus nasinya itu dibuang gitu, agar tempat di sekitar kita yang kita pakai makan itu tetap bersih. Baik para santri Kutab Awal 2A, semoga kalian bisa memahami yang Ustazah sampaikan di video ini. Ustazah sangat berharap mempunyai santri yang adabnya mulia, baik hatinya, dan juga kuat imannya. Nah, semoga dengan ini Allah memberi barokah atas apa yang sudah kita lakukan, yaitu bila kalian menyimak video Ustazah dengan baik, semoga Allah memberi barokah atas apa yang sudah kalian lakukan dengan niat bermajelis ilmu, dan juga semoga Allah memberi barokah kepada Ustazah juga atas apa yang sudah Ustazah sampaikan. Baik, kita akhiri di sini dulu. Semoga Allah memberi manfaat atas apa yang sudah Allah ajarkan kepada kita.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Naftatim bilhamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.